sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang bisa hadir dan meluangkan waktunya buat kegiatan konseling kelompok ini. Sebelum acara kita mulai, buat kalian barangkali yang bersedia untuk berdoa. Oke, sebelum semua dimulai, baiknya kita berdoa dulu saya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, di sini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok ya. Sebelumnya ada tahu konseling kelompok itu apa? Doa. Nah, konseling kelompok itu memberikan dorongan atau motivasi kepada individu untuk membuat perubahan dengan memanfaatkan informasi secara maksimal sehingga dapat mengaktualisasikan dirinya. Nah, konseling kelompok ini bertujuan untuk pengembangan pribadi bagi kalian, seperti kayak kalian berani bicara di umum, terus berani menanggapi pendapat orang lain, terus berani mengumpulkan pengalamannya. Nah, di sini dalam kegiatan acara konseling kelompok ini ada tahapan pelaksanaannya. Bapak akan jelaskan tahapan pelaksanaannya. Tahapan pelaksanaan pertama yaitu tentang tahap pembentukan, tahap pelajaran, tahap kegiatan, tahap pengumpulan, dan tahap pengaturan. Sebelum kita mulai masuk ke konseling kelompok ini, kita berkenalan dulu ya. Sebelumnya ada yang tahu saya? Belum ada ya. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah, saya berada di sekolah ini. Silakan. Nama saya Fatuk. Nama saya Madi. Nama saya Fahmi. Saya Budi. Nama saya Anissa. Saya Saya Rabian. Nah, sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, konteksnya di sini tuh kita ada asas-asas konseling kelompok ya. Nah, konseling kelompok itu ada tiga. Yang pertama keterbukaan, kesukaraan, dan kerahasiaan. Nah, kita itu harus menjaga kerahasiaan satu sama lain di dalam konseling kelompok ini. Saya akan menjelaskan kembali tentang kegiatan kelompok tersebut ini. Ya, kegiatan konseling kelompok ini untuk membantu Anda menemukan masalah-masalah yang Anda dan mengatasinya secara lebih baik. Apakah semua anggota kelompok sudah pada siap untuk melakukan konseling kelompok ini? Siap. Sudah bersedia ya? Siap. Nah, dalam kegiatan konseling kelompok ini kita akan memilih judul atau materi pada akhirnya. Apakah kalian punya pendapat untuk materi hari ini? Insecure. Insecure tentang apa ya? Ada yang lain? Sama saya kurang percaya diri aja. Jadi, Iya. ada lain? Ada lagi? Pak, Apa? Pak. Apa? Saya sudah bergabung. Makanya yang sekarang baru bayar semua ya. Kalau lagi Pak, Apa itu? ya emang atas dasar dari sini aja. Dari saksi kau Ya. Ya. Berarti dalam materi pertemuan kali ini kita ngambil materi insecure ya. Sebenarnya Bapak akan menjelaskan topik materi hari ini tentang insecure. Insecure itu dalam konteks psikologi bisa menjadi pada perasaan tidak percaya diri atau malu atau takut akan besar dan tidak aman
yang disebabkan oleh rendahnya penilaian terhadap diri sendiri. Nah, hal ini dapat terkait dengan kondisi kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, paranoia, narsisme, dan kepribadian adiktif atau ketergantungan. Nah, biasanya itu insecure itu muncul akibat dari faktor lingkungan atau ketidakmampuan individu itu sendiri. Bapak akan menjelaskan pentingnya topik ini ya, tentang insecure ini ya, menjelaskan insecure ini berapa pentingnya sih kita untuk apa sih mengatasi insecure pada diri kalian. Sebelumnya insecure itu sebabnya biasanya dari mana? Dari beberapa kalian. Ya tadi dia ada pernah percaya diri. Pertambahan dari pertama. Terus ada orang yang berbeda. Ya, materi berarti ya. Bisa semua sih kalau bisa orang yang tidak bisa. Nah, buat kalian itu solusi buat kalian, solusi insecure itu apa sih? Bagi kalian dibanding bersyukur. Lebih dilatih sih Kak. Kayak kita kalau misalkan kurang bisa berdebatmu atau berdebatmu, latihan dulu dari diri sendiri. Biar ada pelatih juga visual kita berbicara kita. Ya, bagus. Ada lain? Iya. Saya setuju. Saya menanggapi dari tadi bersyukur sih Pak, bersyukur terima atas segala hal yang telah diberi. Ya, karena yang kunci pertama dari insecure itu ya bersyukur. Kalau kita mau bersyukur sama diri kita sendiri, kita bisa percaya diri kalau diri kita bisa. Amadi ada pendapat? Sepertinya ada temennya gitu. Oh, menurut saya sama kayak tadi. Kalau misalkan mungkin dalam diri udah kayak nentuin kita tuh harus bersyukur, tapi ada aja gitu misalkan kayak dari melihat teman-teman yang lain kayak dari segi fisik dia lebih cantik apa lebih tinggi, kita yang mungkin nggak sesuai sama kemauan kita atau keinginan kita tuh makin tinggi, tapi kita udah merasa bersyukur tapi nggak bisa gitu, susah karena mungkin lingkungannya kurang juga. Kalau saya ya, Iya. kalau saya sih menanggapi dari pernyataan tadi. Jadi menurut saya fokuslah ke hal-hal yang bisa kita ubah. Jadi ada memang semua hal bisa berubah, tapi dengan kita bisa fokus ke hal-hal yang bisa kita perbaiki, yang insya Allah itu akan jadi mudah kita untuk hidup saya ini. Dan saya mau menanggapi dari Ai dan siapa tadi Pami. Jadi merubah diri sendiri. Kalau dari si Ai kan tadi katanya melihat orang lain gitu, jangan lihat dari kekurangan kita dari orang lain. Tapi setiap kekurangan itu kan ada kelebihan yang pasti dari diri sendiri. Jadi ya itu yang harus disyukuri tentang kekurangan itu gitu. Tapi kelebihan diri. Ya, sebenarnya baru-baru. Nah, dari tadi kita memberikan beberapa menjelaskan. Silakan kalian berkomitmen pada diri kalian tidak kayak untuk menjadi seperti lagi. Untuk tidak insecure, silakan ada contoh kayak saya berkomitmen saya tidak akan lagi jika melihat orang lebih baik dari saya atau lebih utamakan dari saya. Contoh kayak lagi gimana ada berkomitmen. Saya berjanji dengan berjanji juga sih, saya berusaha sebisa mungkin untuk tidak insecure lagi ketika ada sesuatu yang kami dari saya akan berusaha sebaik mungkin menghilangkan
bisa dipikir. Terus dari kalian sudah punya inisiatif berkomitmen dari sendiri ya. Nah, dari tadi kita sudah membahas semua itu bahwa kegiatan pengembangan studi kelompok ini akan berakhir. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan studi kelompok ini, saya minta untuk mengemukakan kesan dan pesan dari hasil-hasil yang tadi kita bahas. Mungkin pesan saya untuk kedepannya yang tadinya kurang percaya diri, coba cari hal-hal yang baru yang bisa merubah diri kita itu supaya nggak insecure lagi. Sebenarnya sih menurut saya menjawab kita sekarang ilmu yang kita dapatkan terus pesannya ya, semoga ada sesi lanjutan ilmu kita semakin bertambah lagi dan juga menambah relasi. Ya, bagus. Nah, Bapak ini bakal ngasih DP juga untuk apa? Untuk kalian isi ya, akan dikumpulin di pertemuan selanjutnya. Oke? Ini cara diberikan ya. Berikan ya, semuanya ya. Nah, lalu itu kita ada jadwal di hari ini, hari Senin ya, tadi ya, seperti di jam sekarang. Bapak mengucapkan, dan saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah ikut berpartisipasi dalam konseling ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling karena kita bagi kalian yang bersedia untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan konsep kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan mulai. Sudah selesai. Nah, sebelum ya ini mungkin kita bisa mulai dulu ya. Dengan jalan komen kita ini. Semangat Pak, sudah di sana ya Pak. Berjanji Pak. Itu yang mana Mas? Ya nanti Pak, nanti. Wah, ini ada data juga kita ada beberapa lagi. Ada buat apa? Buat. Hasil. Dan buka. Gak bisa Pak, yang gampang aja saya harap. Ya, saya aja yang Sayonara sampai jumpa.